Namaku Rani. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Dari luar, keluarga kami tampak normal, ramai, penuh tawa, dan selalu terlihat harmonis jika dilihat oleh tetangga atau kerabat jauh. Tetapi di balik itu semua, ada jurang yang lebar, jurang yang menelanku perlahan-lahan setiap kali mereka memperlakukan aku seolah-olah aku hanya bayangan, bukan bagian penting dari keluarga ini. Sejak kecil aku terbiasa mengalah. Orang tua sering berkata, namanya juga kakak, harus sabar, harus mengerti. Kalimat itu yang membuatku terbiasa dipinggirkan. Kalau ada makanan enak, aku selalu mendapat sisa. Kalau ada hadiah, aku selalu dituntut berbagi, bahkan ketika adik-adikku tidak mau berbagi padaku. Aku pikir setelah dewasa perlakuan itu akan berubah, tapi ternyata tidak. Aku berumur 35 tahun sekarang, sudah bekerja, dan rumah tempat kami tinggal sebenarnya adalah hasil kerja kerasku. Dulu setelah ayah pensiun, keluarga hampir tidak punya tempat tinggal tetap. Aku yang banting tulang bekerja di perusahaan, menabung, lalu akhirnya membeli rumah dengan namaku sendiri di sertifikat. Saat itu aku tidak keberatan menampung orang tuaku dan kedua adikku untuk tinggal bersamaku. Aku hanya ingin keluarga tetap utuh. Namun ternyata, kebaikan itu justru membuat mereka semakin berani menginjakku. Mereka merasa rumah ini milik bersama. Segala keputusan, bahkan sekadar renovasi atau membeli perabot baru, sering diputuskan tanpa melibatkan aku. Mereka memakai ruang tamu seenaknya untuk menjamu teman-teman mereka, membuat pesta kecil, atau mengundang keluarga besar, sementara aku seakan hanya menumpang di rumahku sendiri. Yang paling membuat hatiku hancur adalah ketika mereka merencanakan liburan besar. Aku sama sekali tidak diajak, bahkan tidak diberitahu. Seminggu sebelum keberangkatan mereka, aku mulai curiga. Adikku yang bungsu, Nina, beberapa kali berbicara di telepon dengan suara pelan, lalu tertawa keras. Ketika aku mendekat, ia buru-buru menutup telepon. Lalu aku mendapati koper-koper besar di kamar orang tuaku. Aku bertanya, mau pergi kemana? Kok bawa koper? Ibuku hanya tersenyum samar. Oh, ini cuma rencana jalan-jalan kecil. Nanti kamu jaga rumah ya, Ran. Aku hanya terdiam. Bukan sekali dua kali aku ditinggalkan sendirian di rumah, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Dari obrolan bisik-bisik adikku yang lain, Bima, aku mendengar kalau mereka merencanakan liburan ke Bali selama seminggu. Hatiku tercekat. Bali, itu adalah salah satu impianku sejak lama. Aku sudah berulang kali mengajak mereka menabung bersama untuk liburan keluarga ke sana. Tapi selalu ditolak dengan alasan biaya, pekerjaan, atau hal-hal sepele lainnya. Aku pun tidak pernah memaksa, karena kupikir mereka benar-benar belum siap. Ternyata mereka sudah lama merencanakannya, tanpa melibatkanku sama sekali. Hari itu aku pulang kerja agak cepat, dan di ruang tamu, aku melihat koper-koper sudah rapi. Mereka semua sudah berpakaian santai, wajah berseri-seri seolah tak sabar menikmati liburan. Aku berdiri di pintu, terdiam. Kalian, jadi pergi liburan? Tanyaku dengan suara bergetar. Nina tertawa kecil. Ya, Kak. Liburan sekeluarga. Kamu kan sibuk kerja, jadi kami nggak mau ganggu. Liburan sekeluarga? Ulangku lirih. Tapi aku kan bagian dari keluarga juga. Tak ada yang menjawab. Mereka sibuk mengecek tiket, paspor, dan dokumen. Bahkan ayah hanya berkata ringan. Jangan lupa kunci pintu kalau malam, Ran. Hati-hati juga sama listrik. Seperti itu saja. Seolah-olah aku hanyalah penjaga rumah, bukan anggota keluarga yang punya hak ikut merasakan kebahagiaan bersama mereka. Aku tidak menangis di depan mereka. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk, meski dadaku terasa sesak. Aku membantu mereka membawa koper ke mobil sewaan yang sudah menunggu di depan rumah. Dari balik kaca jendela, aku melihat wajah mereka penuh tawa, memamerkan kegembiraan, tanpa sedikit pun merasa bersalah meninggalkanku. Mobil itu melaju pergi, dan aku berdiri di teras, sendirian. Malam itu aku duduk di ruang tamu, memandangi rumah yang tiba-tiba terasa kosong. Hening menusuk telinga. Tak ada suara gelak tawa adikku, tak ada suara televisi keras dari ruang keluarga. Hanya aku dan keheningan yang menusuk. Aku membuka media sosial, dan mataku langsung menangkap foto yang baru diunggah Nina.
Mereka sudah di bandara, berpose dengan senyum lebar. Captionnya, "Finally, family trip. 1 week in paradise. Bali, here we come." Tanganku bergetar. Family trip? Benarkah? Jadi selama ini aku bukan bagian dari family itu? Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena aku ingin ikut jalan-jalan, tetapi karena perlakuan mereka membuatku benar-benar merasa tak dihargai. Semua jerih payahku membeli rumah, menanggung biaya, membiayai adik-adik dulu ketika mereka kuliah, seolah tidak ada artinya. Aku duduk lama, menatap kosong ke arah dinding. Sakit hati itu perlahan berubah menjadi api. Api yang membakar kesabaranku. Aku sadar, selama ini aku hanya diam. Aku hanya menelan semua perlakuan mereka dengan alasan, demi keluarga. Tapi apa hasilnya? Mereka makin berani memperlakukan aku seperti sampah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan ke setiap sudut rumah, ruang tamu, kamar adik-adikku, dapur, ruang keluarga. Semuanya terasa penuh kenangan tentang bagaimana aku berjuang sendiri untuk membeli rumah ini. Lalu sebuah pikiran gila muncul di kepalaku. Pikiran yang awalnya hanya sekadar bisikan kecil, namun semakin lama semakin keras. Bagaimana kalau rumah ini kujual? Bukankah sertifikat rumah ini atas namaku? Bukankah semua cicilan dan biaya renovasi sudah kutanggung sendiri? Kenapa aku harus terus membiarkan mereka seenaknya menguasai rumah ini, seolah milik bersama? Aku tersenyum miris. Mungkin inilah saatnya. Saatnya mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang mereka anggap pasti. Hari-hari berikutnya, aku masih mengikuti kabar mereka lewat media sosial. Mereka tampak sangat bahagia. Foto-foto mereka di pantai, di villa mewah, di restoran mahal. Senyum mereka begitu lebar, seolah dunia hanya milik mereka. Aku tidak iri dengan liburan itu. Yang membuatku semakin mantap dengan keputusanku adalah kenyataan bahwa mereka bisa bersenang-senang tanpa sedikit pun merasa bersalah meninggalkanku. Setiap kali melihat senyum mereka, aku mengingat kembali setiap luka yang mereka beri. Bagaimana aku disuruh berhenti sekolah demi bekerja, sementara adik-adikku disekolahkan tinggi-tinggi dengan uang dariku. Bagaimana aku harus mengorbankan tabungan demi membayar biaya berobat ibu, sementara mereka bahkan tidak peduli. Dan sekarang, setelah semuanya, aku tidak diajak dalam kebahagiaan kecil mereka. Ya, aku akan menjual rumah ini. Biar mereka tahu rasanya kehilangan. Malam terakhir sebelum aku benar-benar mulai mencari pembeli, aku berdiri di depan rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik. Aku menatap bangunan itu lama-lama, lalu berbisik pada diriku sendiri. Kalian pikir aku akan terus diam? Kalian salah. Saat kalian pulang nanti, kalian akan tahu, rumah ini bukan lagi milik kalian. Dan aku, sudah tidak sama lagi. Dengan begitu, hatiku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku duduk di kamar malam itu, lampu meja menyala redup. Di layar ponselku, foto-foto keluarga terus bermunculan. Mereka terlihat begitu gembira. Ada foto di pantai dengan tulisan, sunset terbaik bersama keluarga tersayang. Ada juga video singkat saat mereka makan malam di restoran mewah, tertawa keras, bersulang dengan gelas-gelas berisi minuman dingin. Aku membaca ulang caption mereka, momen berharga bersama keluarga yang gak akan terlupakan. Aku tersenyum pahit. Keluarga? Aku tahu, kata itu seharusnya juga mencakup diriku. Tapi nyatanya tidak. Mereka bahkan tak merasa kehilangan sosokku saat ini. Tidak ada satupun pesan, tidak ada satupun telepon menanyakan keadaanku di rumah. Seolah keberadaanku sama sekali tidak berarti. Sambil menatap layar, pikiranku melayang ke masa lalu. Ingatan demi ingatan menampar hatiku. Aku teringat ketika aku lulus SMA. Keinginanku melanjutkan kuliah pupus karena orang tua berkata tidak punya biaya. Aku ikhlas, kutahan air mata, dan langsung bekerja. Tapi setahun kemudian, Bima, adik keduaku, dibiayai kuliah hingga sarjana. Katanya, karena Bima lebih pintar dan punya masa depan lebih cerah. Aku teringat ketika ibu sakit keras dan butuh operasi. Tabunganku terkuras habis untuk membayar rumah sakit. Nina saat itu masih kuliah, tidak bisa membantu apa-apa.
Bima hanya memberi sedikit, padahal dia sudah bekerja. Aku tidak pernah mengungkit, tidak pernah meminta balasan. Aku lakukan itu semua karena rasa sayangku pada keluarga. Dan yang paling menyakitkan, rumah ini. Aku yang bekerja siang malam, lembur tanpa kenal lelah, sampai akhirnya bisa membeli rumah dengan cicilan panjang. Rumah ini berdiri berkat cucuran keringatku. Tapi sejak hari pertama kami pindah, mereka memperlakukannya seolah milik bersama. Mereka tak segan mengundang keluarga besar, bahkan mengadakan pesta ulang tahun di sini tanpa izin dariku. Jika aku protes, jawabannya selalu sama. Kan kita keluarga, Ran? Jangan perian. Keluarga. Kata yang indah, tapi terasa seperti belati di dadaku. Malam itu, rasa sakit hatiku sudah mencapai puncaknya. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela, menatap keluar. Lampu jalan berkelip samar, suara anjing tetangga terdengar sayup. Di kepalaku, sebuah bisikan muncul. Bagaimana kalau rumah ini kujual? Awalnya aku tertawa sendiri. Ide itu gila. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Bukankah sertifikat rumah ini atas namaku? Bukankah setiap cicilan dan renovasi kubayar sendiri? Tidak ada yang berhak melarangku. Dan bukankah mereka sekarang sedang bersenang-senang, meninggalkan aku sendirian seolah aku tidak ada? Ya, biarlah mereka pulang nanti dan mendapati rumah ini sudah bukan milik mereka lagi. Biarlah mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan tempat berpijak. Keesokan harinya aku mengambil cuti dari kantor. Aku tahu ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa, tapi aku juga tidak punya waktu banyak. Mereka hanya liburan selama seminggu, berarti aku punya waktu 7 hari untuk mengurus semuanya. Aku membuka berkas-berkas lama di laci kamarku. Sertifikat rumah itu masih tersimpan rapi, lengkap dengan dokumen pendukung lain. Melihat namaku tercetak jelas di atas kertas itu, perasaan percaya diriku tumbuh. Langkah pertamaku adalah mencari agen properti. Aku membuka laptop, mencari nomor beberapa agen terpercaya di kotaku. Setelah membandingkan, aku memilih satu nama yang sering muncul dengan ulasan bagus, Pak Arman. Aku menelponnya dengan suara bergetar. Halo, Pak. Saya Rani. Saya ingin menjual rumah. Bisa kita bertemu? Suaranya terdengar ramah. Tentu, Bu Rani. Bisa dijelaskan lokasi rumahnya? Aku memberitahu alamat rumah. Ia terdiam sejenak lalu berkata, Wah, lokasi bagus itu. Peminatnya biasanya banyak. Kapan saya bisa survei? Aku menelan ludah. Besok pagi saja, Pak. Keesokan paginya, Pak Arman datang. Pria berusia sekitar 50 tahun itu terlihat profesional, dengan kemeja rapi dan tas kerja. Ia berkeliling rumah, memperhatikan detail, sambil sesekali mencatat. Rumah ini bagus, Bu. Luasnya ideal, lokasi strategis. Harga pasarnya bisa tinggi. Kalau Ibu serius, saya bisa langsung carikan pembeli. Aku mengangguk. Saya serius, Pak. Tapi saya ingin prosesnya cepat. Kalau bisa, sebelum seminggu rumah ini sudah laku. Ia menatapku ragu. Cepat sekali. Biasanya butuh waktu, Bu. Tapi kalau harganya agak di bawah pasaran, mungkin bisa segera. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Saya ingin cepat selesai. Saya punya alasan pribadi. Pak Arman tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk. Baiklah, Bu. Saya akan coba. Nanti saya hubungi jika ada yang berminat. 3 hari pertama aku menunggu dengan hati berdebar. Di sisi lain, aku terus memantau media sosial keluargaku. Mereka masih saja bersenang-senang. Ada foto di kolam renang, di villa, bahkan naik perahu ke tengah laut. Tidak ada satupun pesan dari mereka menanyakan keadaanku. Tidak ada panggilan video sekadar menyapa. Mereka benar-benar tak peduli. Hal itu justru membuatku semakin mantap. Pada hari keempat, teleponku berdering. Pak Arman menelepon dengan suara bersemangat. Bu Rani, ada pembeli yang tertarik. Mereka sudah lihat rumahnya dan cocok. Kalau Ibu setuju, besok kita bisa tanda tangan perjanjian. Hatiku berdegup kencang. Secepat itu, aku hampir tidak percaya. Benar, Pak? Tanyaku. Benar, Bu.
Mereka bahkan siap bayar tunai. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ini nyata. Rumah ini benar-benar akan berpindah tangan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar tega? Bagaimana jika nanti mereka membenciku seumur hidup? Bagaimana jika mereka menuduhku anak durhaka? Namun di sisi lain, aku mengingat semua perlakuan mereka. Semua luka. Semua air mata yang kutelan sendirian. Aku teringat wajah mereka yang tertawa lebar di pantai, seolah aku tidak pernah ada. Ya, aku sudah terlalu lama diam. Kalau aku terus bertahan, aku akan mati pelan-pelan di dalam rumah ini. Lebih baik aku pergi, lebih baik aku mulai hidup baru, meski harus meninggalkan semuanya. Hari kelima, aku bertemu pembeli bersama Pak Arman. Sepasang suami istri muda yang baru menikah. Mereka tampak begitu bahagia melihat rumah itu. Kami suka sekali, Bu, kata si istri sambil tersenyum. Rumah ini terasa hangat. Aku hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, rumah ini menyimpan begitu banyak luka bagiku. Proses penandatanganan berjalan cepat. Aku menandatangani dokumen dengan tangan sedikit gemetar, tapi wajahku tetap tegar. Setelah semuanya selesai, uang pembayaran langsung ditransfer ke rekeningku. Selesai. Rumah ini bukan lagi milikku. Hari ke-6, aku mulai packing barang-barangku. Aku hanya membawa pakaian, dokumen penting, dan beberapa benda kenangan pribadi. Semua barang lain kubiarkan. Aku tidak peduli. Saat memasukkan pakaian ke koper, air mataku sempat jatuh. Aku bukan menangis karena menyesal menjual rumah ini, tapi karena teringat betapa keras perjuanganku dulu. Semua kerja keras itu seolah sia-sia. Namun aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru. Aku juga menyiapkan langkah selanjutnya, pergi keluar kota. Aku memilih kota yang tidak terlalu jauh, tapi cukup jauh agar mereka tidak mudah menemukanku. Aku sudah mencari apartemen kecil yang bisa kusewa. Hari terakhir, aku menunggu di ruang tamu dengan koper siap di sampingku. Rumah sudah resmi berpindah tangan. Aku hanya tinggal menunggu waktu. Kupikir-pikir, aku ingin pergi sebelum mereka pulang. Aku tidak ingin melihat wajah mereka yang terkejut. Biarlah kejutan itu mereka rasakan sendiri, tanpa aku ada di sana. Sebelum meninggalkan rumah, aku berjalan ke setiap ruangan sekali lagi. Aku menatap dinding, pintu, kamar-kamar yang penuh kenangan. Aku menyentuh meja makan, sofa, dan tangga yang dulu sering kugunakan saat lelah pulang kerja. Lalu aku menarik napas panjang dan berbisik pada diriku sendiri. Sudah cukup. Mulai sekarang, aku bukan lagi bagian dari tempat ini. Dengan hati yang mantap, aku menyeret koper keluar. Kunci rumahku tinggalkan di meja untuk pemilik baru. Aku naik taksi menuju stasiun. Sementara itu, aku bisa membayangkan wajah mereka nanti. Mereka akan pulang dengan senyum lebar, membawa koper dan oleh-oleh, lalu mendapati rumah ini sudah ditempati orang lain. Mereka akan panik, meneleponku, mencari kemana aku pergi. Tapi semua nomor mereka sudah kublokir. Biar kali ini mereka yang merasakan rasanya ditinggalkan. Di dalam taksi menuju stasiun, aku menatap keluar jendela. Kota perlahan tertinggal di belakang. Rasanya aneh, campuran lega, sedih, tapi juga puas. Aku tahu, perjalanan baruku baru saja dimulai. Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Hari ke-7. Matahari sore mulai merayap turun saat sebuah mobil travel berhenti di depan rumah yang dulu kutinggali. Dari dalam mobil, keluargaku turun satu persatu dengan wajah ceria. Koper-koper besar diletakkan di jalan setapak. Tawa mereka terdengar jelas, seolah dunia baru saja memberi mereka hadiah terbesar. Aduh, capek tapi senang sekali, kata Nina sambil mengibas rambutnya. Liburan kali ini benar-benar terbaik. Makanannya enak, pemandangannya luar biasa, timpal Bima. Ayah dan ibu juga tak kalah ceria. Ayah bahkan menggoda. Foto-foto kita kayak artis. Nanti kalau ada acara keluarga, pasti semua iri. Mereka tertawa bersama, penuh semangat. Tidak ada satupun yang menyadari badai besar menunggu di depan pintu rumah. Bima melangkah paling depan, menyeret kopernya ke arah pintu rumah.
Ia mengeluarkan kunci rumah dari kantong celananya dengan santai, lalu memasukkan ke lubang kunci. Tapi kunci itu tidak mau berputar. Ia mencoba lagi, memutar lebih keras. Tetap tidak bisa. Kok aneh ya? Kuncinya nggak masuk. Nina yang berdiri di belakang ikut mendekat. Mungkin kamu salah kunci. Mana mungkin? Ini kunci rumah kita kok. Bima mencoba sekali lagi, kali ini dengan kesal. Tetap saja, pintu itu tidak bisa dibuka. Ibu mulai merasa janggal. Coba kamu biar ibu yang pegang. Kunci berpindah tangan, tapi hasilnya tetap sama. Pintu itu seolah menolak mereka. Tiba-tiba pintu terbuka dari dalam. Seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu, menatap mereka dengan wajah heran. Di belakangnya terlihat seorang wanita muda sedang mengatur vas bunga di meja ruang tamu. Iya, ada apa ya? Tanya pria itu sopan. Keluargaku tertegun. Ibu melongo, ayah mengernyitkan dahi. Maaf, tapi ini rumah kami, kata ayah dengan nada bingung. Pria itu tersenyum tipis. Rumah Anda? Sepertinya ada kesalahpahaman. Rumah ini sudah resmi jadi milik kami sejak beberapa hari lalu. Kami baru pindah kemarin. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Apa? Nina hampir menjerit. Tidak mungkin. Ini rumah kami. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun, teriak Bima dengan wajah merah. Wanita muda di belakang pria itu maju, membawa map. Ia membuka map tersebut dan menunjukkan selembar dokumen. Ini sertifikat rumah. Nama pemilik lama, Rani. Nama pemilik baru, atas nama kami. Ada tanda tangan notaris juga. Semua sah secara hukum. Ibu hampir pingsan mendengar itu. Ia memegang dadanya, wajahnya pucat. Rani? Jadi, Rani menjual rumah ini, gumamnya dengan suara serak. Ayah menatap kosong ke arah halaman, tidak percaya dengan kenyataan. Nina menjerit. Tidak mungkin. Kak Rani nggak mungkin tega. Dia kan tinggal di sini juga. Pria pemilik baru itu tampak tidak nyaman dengan teriakan mereka. Maaf, kami tidak tahu urusan internal keluarga Anda. Yang jelas, kami sudah membeli rumah ini secara sah. Kalau Anda butuh tempat beristirahat, mungkin sebaiknya Anda mencari hotel terdekat. Ucapan itu seperti tamparan keras. Mereka baru saja pulang dari liburan mewah, tapi kini tidak punya tempat untuk pulang. Setelah beberapa menit dalam kebingungan, mereka akhirnya mundur dari pintu rumah. Mobil travel yang membawa mereka sudah pergi. Mereka berdiri di pinggir jalan dengan koper-koper besar, tak tahu harus kemana. Cepat telepon Rani, perintah ayah dengan suara bergetar. Bima segera merogoh ponselnya dan menelepon nomorku. Nada sambung terdengar beberapa kali, lalu mati. Ia mencoba lagi, kali ini WhatsApp. Muncul tulisan, nomor ini sudah tidak dapat dihubungi. Diblokir. Kak Rani memblokir aku, teriaknya panik. Nina mencoba dengan ponselnya. Hasilnya sama. Bahkan akun media sosialku tidak bisa mereka akses. Semua diblokir. Kak Rani benar-benar memutus hubungan dengan kita, bisik Nina, matanya mulai berkaca-kaca. Ibu terduduk di trotoar, menangis pelan. Kenapa Rani tegas sama kita? Kenapa? Ayah menutup wajahnya dengan tangan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu jawaban dari pertanyaan itu. Ketegangan semakin menjadi. Bima melotot ke arah Nina. Ini semua salahmu. Kamu yang selalu bikin Kak Rani sakit hati. Nina membalas dengan marah. Apa maksudmu? Kamu juga sama aja. Kamu yang sekolah dibiayain Kak Rani, tapi nggak pernah terima kasih. Kamu pikir aku sendirian? Semua dari kita nyakitin dia. Bahkan ayah sama ibu juga selalu nganggep dia cuma pembantu rumah ini. Ayah terdiam, wajahnya muram. Ibu hanya bisa menangis semakin keras. Mereka baru sadar, luka yang mereka timbulkan selama ini ternyata menumpuk hingga akhirnya meledak. Malam itu, mereka terpaksa menyewa hotel murah di dekat terminal. Dari villa mewah di Bali, kini harus tidur di kamar sempit dengan kasur keras. Kontras yang menyakitkan. Nina menangis sepanjang malam. Aku nggak percaya Kak Rani tega begini. Dia harusnya ngerti kita akan keluarganya. Ayah hanya diam. Ia tahu, justru merekalah yang selama ini tidak mengerti.
Ibu mencoba menelepon beberapa saudara jauh, berharap bisa menumpang sementara. Tapi kebanyakan menolak dengan berbagai alasan. Nama mereka sudah terlanjur tercoreng. Semua orang pasti tahu kita sudah kehilangan rumah. Malu sekali, bisik Bima lirih. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa artinya tidak punya tempat pulang. Di tengah malam, ayah terbangun. Ia duduk di kursi kayu hotel, menatap keluar jendela. Suara kendaraan lalu lalang di jalan membuatnya gelisah. Ia mengingat kembali semua perlakuan pada Rani. Bagaimana sejak kecil, Rani selalu diminta mengalah. Bagaimana ia sendiri sering berkata, "Kamu kakak, harus sabar." Bagaimana ia membiarkan Rani menanggung beban keluarga tanpa pernah diberi penghargaan. Air mata mengalir di pipinya. "Rani, maafkan ayah." Tapi kata-kata itu hanya terucap di kamar sepi. Tidak ada yang mendengar. Terutama tidak ada Rani di sana untuk mendengarnya. Pagi harinya, mereka mencoba mencari informasi. Bima mendatangi kantor kelurahan, berharap bisa mendapatkan alamat baruku. Tapi petugas hanya berkata, "Maaf, data kepindahan Bu Rani bersifat pribadi. Kami tidak bisa memberikannya tanpa izin langsung." Nina mencoba mencari lewat teman-temanku. Tapi aku sudah menghapus semua jejak, bahkan nomor teman dekatku sudah diganti. Mereka semakin frustrasi. "Dia benar-benar ingin menghilang dari hidup kita," kata Nina lirih. Ibu hanya bisa menangis lagi, tak tahu harus bagaimana. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi mereka. Tanpa rumah, mereka harus menumpang di rumah saudara jauh untuk sementara. Tapi suasananya tidak nyaman. Mereka dipandang rendah, dianggap beban. Bima yang biasa hidup enak di rumah besar harus tidur di lantai ruang tamu. Nina yang terbiasa dengan kamar sendiri harus berbagi ranjang sempit. Ayah dan ibu merasakan sakit di hati setiap kali kerabat berbisik-bisik tentang anak sulung mereka yang tega menjual rumah. Tapi jauh di lubuk hati, mereka tahu, ini bukan soal tega atau tidak. Ini adalah balasan dari semua perlakuan mereka sendiri. Malam itu, di rumah saudara yang pengap, mereka semua terdiam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi cerita indah tentang liburan. Yang ada hanya rasa sesak, marah, dan penyesalan. Ibu berbisik lirih, suaranya hampir tak terdengar. "Kalau saja dulu kita lebih adil sama Rani, mungkin semua ini tidak akan terjadi." Kalimat itu menggantung di udara, menampar hati mereka satu persatu. Dan di suatu tempat jauh dari mereka, aku, Rani, sedang duduk di apartemen kecil baruku, menyeruput kopi hangat. Senyum tipis muncul di wajahku. Akhirnya, mereka mulai merasakan apa yang selama ini kurasakan. Malam kedua setelah kepulangan dari liburan, keluarga kecilku masih terdampar di rumah salah satu saudara jauh, tepatnya rumah Tante Mira. Rumah itu tidak besar, hanya tipe sederhana dengan 2 kamar tidur. Biasanya cukup nyaman untuk Tante Mira, suami, dan 2 anaknya. Namun kini ditambah 4 orang tamu, ayah, ibu, Bima, dan Nina, ruang terasa sesak. Tante Mira memang saudara ibu, tapi sikapnya dingin. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis dan berkata, "Ya sudah, sementara numpang di sini dulu. Tapi jangan lama-lama ya, soalnya rumah ini sempit." Ucapan itu menusuk hati ibu. Ia hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Di ruang tamu sempit, koper-koper besar ditumpuk di sudut. Bima tidur di lantai beralaskan tikar tipis. Nina berbagi ranjang kecil dengan anak perempuan Tante Mira, meski keduanya sama-sama tidak nyaman. Ayah dan ibu menempati kasur busa tipis di ruang tengah. Lampu dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup dari luar. Semua terdiam, tak bisa tidur dengan tenang. Nina menggeliat gelisah. "Aku nggak bisa tidur. Ini panas banget." Bima menjawab ketus dari lantai. "Diamlah, jangan banyak ngeluh. Kita harus tahan." Ibu hanya bisa menutup telinga dengan bantal, mencoba menahan tangis. Ia tidak pernah menyangka hidup mereka bisa jatuh sedalam ini hanya dalam hitungan hari. Usaha menghubungiku lagi. Keesokan paginya, mereka mencoba lagi menghubungiku. Ayah meminjam ponsel Tante Mira untuk menelepon. Tangannya gemetar saat menekan nomorku. Nada sambung terdengar sebentar, lalu mati. Pesan muncul, "Nomor ini telah memblokir Anda."
Ayah menutup wajahnya. Semua nomor kita diblokir. Bahkan dari ponsel lain pun gak bisa. Bima mencoba mencari akun media sosialku. Ia menemukan profilku, tapi setiap kali membuka, muncul tulisan, "This user is not available." Nina menjerit frustasi. Kak Rani benar-benar memutus semua hubungan. Dia mau kita sengsara begini. Ibu menunduk, air matanya jatuh. Itu salah kita, semua salah kita. Kabar kehilangan rumah cepat menyebar. Beberapa kerabat mulai membicarakan mereka di belakang. Tante Mira pun tak bisa menahan diri. Aku heran sama kalian. Rani itu dari dulu sudah banyak berkorban. Kenapa malah dia yang kalian injak-injak? Pantas saja sekarang dia marah. Ibu menunduk makin dalam, malu dan sakit hati. Kami nggak pernah sadar selama ini. Tante Mira hanya menghela napas panjang. Kalau aku jadi dia, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Bima menggertakkan giginya, merasa tak terima. Tapi menjual rumah? Itu keterlaluan. Keterlaluan? Atau justru pantas? Sahut Tante Mira dengan tajam. Bima terdiam. Ia tidak bisa membantah. Hari-hari berikutnya semakin berat. Tinggal di rumah orang lain membuat mereka merasa seperti beban. Setiap kali Tante Mira menghela napas keras karena rumah berantakan, ibu merasa hatinya ditusuk. Suatu malam, ayah duduk termenung. Ia berkata lirih. Dulu aku sering bilang sama Rani, dia harus sabar, harus mengalah. Aku kira itu benar. Tapi ternyata aku hanya menyuruh dia menanggung semua beban sendirian. Ibu menatap suaminya dengan mata merah. Aku juga sering berpihak ke adik-adiknya. Aku pikir Rani bisa kuat. Ternyata dia terluka dalam sekali. Nina yang mendengar itu langsung menangis. Aku sering marah sama Kak Rani. Aku bahkan pernah bilang dia egois. Padahal semua biaya kuliahku dari dia. Bima hanya diam. Tapi dalam hati, ia teringat masa lalu, saat ia menerima ijazah sarjana, Rani berdiri di antara penonton dengan senyum lelah. Ia bahkan tidak sempat berfoto bersama karena sibuk mengurus makanan di rumah. Kini semua kenangan itu terasa seperti tamparan. Seminggu setelah kepulangan, mereka masih belum tahu harus tinggal di mana. Uang mereka sudah banyak habis di liburan Bali. Rencana awalnya, mereka akan kembali ke rumah dan hidup normal. Kini rencana itu hancur. Ayah mencoba mencari kontrakan, tapi uangnya tidak cukup untuk membayar deposit. Kita harus menunggu gaji bulan depan, katanya dengan wajah muram. Bima yang sudah bekerja juga tidak bisa banyak membantu. Gajinya sebagian sudah dipakai untuk membayar cicilan motor. Nina masih kuliah, tak punya penghasilan. Ibu merasa seperti beban. Ia sering menutup wajah dengan tangan dan berbisik. Kenapa dulu kita begitu buta? Kenapa kita tega sama anak sendiri? Keluarga besar mulai menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menolak ketika mereka meminta bantuan. Kalian terlalu mengandalkan Rani selama ini, kata salah satu paman saat ayah mencoba meminjam uang. Sekarang giliran kalian merasakan akibatnya. Ayah pulang dengan wajah pucat, seolah seluruh harga dirinya runtuh. Nina semakin stres. Ia menolak masuk kuliah selama beberapa hari karena malu. Teman-temannya sering bertanya, katanya rumah kamu dijual kakakmu, bener nggak? Ia hanya bisa menangis. Bima pun kehilangan muka di tempat kerja. Beberapa rekan sengaja mengolok-olok. Wah, sarjana mapan kok numpang di rumah saudara? Hebat juga. Harga diri mereka hancur berkeping-keping. Saking putus asanya, Bima sampai mendatangi kantor notaris yang mengurus jual beli rumah. Ia berharap bisa mendapatkan alamat baruku. Namun jawaban notaris tegas. Maaf, data pribadi klien kami bersifat rahasia. Kami tidak bisa memberikannya. Bima keluar dengan wajah penuh amarah. Ia menendang batu di jalan. Dia sengaja sembunyi. Dia sengaja bikin kita menderita. Namun di lubuk hatinya, ia tahu, penderitaan ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Malam itu, ibu menulis sesuatu di buku catatannya. Ia jarang menulis, tapi kali ini ia merasa perlu menuangkan isi hati. Rani, anakku, maafkan ibu. Ibu selalu berpikir kau kuat, kau bisa menanggung segalanya. Ibu buta.
Ibu tidak melihat air matamu. Sekarang, setelah kau pergi, barulah ibu sadar. Kau bukan hanya kuat, kau juga manusia. Kau butuh dicintai, dihargai. Tapi kami gagal memberi itu. Jika kau membaca ini suatu hari nanti, maafkan ibu. Maafkan kami. Air matanya jatuh menodai kertas. Ia tahu tulisan itu mungkin takkan pernah sampai padaku. Tapi setidaknya ia sudah mengaku pada dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan. Tidak ada kabar dariku. Semua nomor tetap terblokir. Tidak ada surat, tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda keberadaanku. Keluargaku mulai percaya bahwa aku benar-benar ingin menghilang dari hidup mereka. Dia mungkin gak akan pernah kembali, kata ayah Liri suatu malam. Dia sudah punya kehidupan baru. Nina menjerit menangis. Aku nggak mau. Aku mau Kak Rani kembali. Ibu memeluk putrinya dengan air mata berlinang. Kita sudah terlambat, Nak. Terlambat? Kini, rumah besar yang dulu penuh suara tawa telah menjadi milik orang lain. Keluargaku hanya bisa mengenangnya dari jauh, sebagai orang asing. Di sisi lain, aku sedang menikmati secangkir teh hangat di apartemen baruku, menatap kota yang berbeda. Senyum tipis terukir di wajahku. Aku sudah benar-benar bebas dari belenggu lama. Nomor mereka sudah terblokir semua. Aku tidak peduli dengan tangisan atau penyesalan mereka. Biarlah kali ini, mereka benar-benar merasakan bagaimana rasanya tidak dianggap keluarga. Setelah hampir 2 minggu menumpang di rumah Tante Mira, keluarga kecilku akhirnya memutuskan untuk pindah. Mereka tak tahan lagi dengan tatapan penuh sindiran dari tuan rumah. Ayah akhirnya berhasil menemukan kontrakan murah di pinggiran kota. Rumahnya kecil sekali, hanya terdiri dari satu ruang tamu merangkap ruang tidur, dapur sempit, dan kamar mandi yang dindingnya sudah berlumut. Atap seng bocor di beberapa bagian, membuat ruangan lembab. Ya Allah, kok bisa kita tinggal di tempat kayak gini? Keluh ibu dengan suara parau, matanya berair. Ayah hanya terdiam, memasang wajah pasrah. Ini saja yang bisa kita sewa dengan uang sekarang. Kita harus terima dulu. Mereka memindahkan koper-koper ke dalam rumah sempit itu. Semua barang-barang mewah hasil belanja di Bali kini terlihat ironis ketika ditaruh di ruangan yang pengap. Malam pertama di kontrakan itu adalah pukulan besar. Listriknya kecil, sering turun jika terlalu banyak perangkat dinyalakan. Mereka hanya bisa menyalakan lampu redup dan kipas angin. Nina menangis karena banyak nyamuk. Aku nggak bisa tidur di tempat kayak gini. Kak Rani tega banget sama kita. Ibu memeluknya dengan lemah. Jangan salahkan Rani lagi, Nak. Kita sendiri yang bikin dia seperti ini. Bima terdiam di pojok ruangan, merokok diam-diam untuk melampiaskan stres. Ayah hanya duduk dengan kepala menunduk. Ia merasa harga dirinya tercabik. Dari kepala keluarga yang dulu tinggal di rumah besar, kini ia tak lebih dari pria tua yang tak mampu memberikan kenyamanan untuk keluarganya. Tetangga di sekitar kontrakan cepat sekali menyebarkan cerita. Mereka tahu keluarga itu dulunya tinggal di rumah besar di kawasan elit. Kini, mereka melihat sendiri bagaimana keluarga itu jatuh miskin. Itu bukan keluarga yang rumahnya dijual sama anaknya? Kok bisa sampai di sini? Bisik salah satu ibu-ibu di warung. Pasti ada masalah besar. Mungkin anaknya benci sama mereka, sahut yang lain. Ucapan-ucapan itu menyebar sampai ke telinga Nina. Ia malu luar biasa. Setiap kali ia berjalan ke kampus, ia merasa semua mata menatapnya dengan kasihan. Aku nggak kuat, Bu. Aku nggak mau kuliah lagi, katanya sambil menangis. Ibu hanya bisa membelai rambutnya. Kamu harus tetap kuliah, Nak. Itu semua hasil kerja keras Rani juga. Jangan sia-siakan. Nina terdiam, semakin merasa bersalah. Hari-hari di kontrakan terasa penuh penderitaan. Atap bocor ketika hujan, membuat lantai banjir kecil. Dapur sempit membuat ibu kesulitan memasak. Bima yang biasanya makan enak di rumah besar, kini harus terbiasa dengan lauk seadanya. Hanya tempe, tahu, dan sayur murah dari pasar. Ayah pun sering termenung, memandangi langit-langit rumah yang berlumut. Dulu kita punya segalanya, sekarang bahkan atap bocor pun tak bisa kita perbaiki. Ibu menahan tangis, merasa sakit setiap kali mendengar keluhan itu. Sementara itu, di kota lain, aku menjalani kehidupan yang jauh berbeda.
Aku menyewa sebuah apartemen sederhana namun nyaman. Pemandangan dari balkon memperlihatkan gedung-gedung tinggi dan lampu kota yang gemerlap. Setiap pagi aku bisa menikmati kopi tanpa harus terburu-buru menyiapkan sarapan untuk semua orang. Aku mulai belajar merawat diri sendiri, membaca buku, dan bahkan berkenalan dengan beberapa teman baru di lingkungan apartemen. Rasanya seperti hidup baru, tanpa tekanan, tanpa hinaan, tanpa rasa diperlakukan tidak adil. Sesekali aku membuka media sosial, melihat bagaimana keluargaku mencoba menutupi aib mereka dengan memposting foto lama liburan Bali. Namun aku hanya tersenyum tipis. Mereka bisa berpura-pura bahagia di dunia maya, tapi aku tahu kenyataan mereka kini penuh penderitaan. Di kontrakan, ayah mulai berpikir keras. Ia sadar bahwa mereka tak bisa terus begini. Ia mencoba menghubungi kerabat jauh untuk meminta pekerjaan tambahan. Namun tak ada yang benar-benar membantu. Bima juga semakin tertekan di kantor. Rekan-rekannya sering membicarakan tentang rumah yang dijual. Ia malu besar, bahkan sempat berpikir untuk resign. Nina semakin murung. Ia sering duduk di kamar kecil sambil menatap kosong ke dinding. Aku kangen Kak Rani, tapi dia benci sama kita. Ibu hanya bisa memeluknya, sambil menangis dalam diam. Suatu malam, ibu bermimpi tentangku. Dalam mimpinya, aku berdiri di depan rumah lama dengan wajah pucat. Aku berkata, "Ibu, aku sudah tidak dianggap anak. Kenapa ibu selalu pilih kasih?" Ibu terbangun dengan keringat dingin. Air matanya mengalir deras. Ya Allah, apa ini balasan karena aku tidak pernah adil pada anakku sendiri? Sejak itu, ibu semakin sering terdiam, seolah jiwanya tersiksa oleh rasa bersalah. Ayah pun mulai sakit-sakitan karena stres. Tekanan darahnya naik, tubuhnya melemah. Ia tidak lagi punya semangat seperti dulu. Suatu malam, Bima akhirnya meledak. Ia menendang pintu kamar kontrakan dengan marah. Kenapa sih kita harus begini? Semua karena Kak Rani menjual rumah itu. Ibu menatapnya tajam, kali ini tidak membela. Tidak, Bima. Bukan karena Rani. Ini semua karena kita. Bima terdiam. Kita yang menindas Rani selama bertahun-tahun. Kita yang membuat dia merasa tidak dianggap keluarga. Kau, aku, ayah, bahkan Nina. Semua punya salah. Jadi jangan salahkan dia lagi. Bima tak bisa berkata apa-apa. Ia akhirnya duduk di lantai, wajahnya muram. Dalam hati ia tahu ibunya benar. Selama ini, ia terlalu sering bersandar padaku. Ia lupa aku juga manusia. Waktu terus berjalan. Hidup di kontrakan semakin membuat mereka tertekan. Suara tetangga ribut, udara pengap, dan kebutuhan sehari-hari yang serba terbatas. Kadang, ketika hujan deras, air masuk dari celah pintu. Ibu harus sigap mengelap dengan kain seadanya. Nina menjerit karena kasurnya basah. Ayah hanya bisa duduk termenung, merasa tak berdaya. Setiap malam, mereka selalu membicarakan hal yang sama. Bagaimana jika aku kembali? Tapi kenyataannya, aku tidak pernah memberi kabar. Di kota lain, aku semakin bahagia. Aku mulai menemukan jati diri yang sebenarnya. Aku mengikuti kursus singkat, belajar hal-hal baru, dan mulai menabung untuk masa depan. Setiap kali aku ingat masa lalu, aku tidak lagi merasa sedih. Justru aku merasa lega. Aku berhasil membebaskan diriku dari penjara emosional yang selama ini mengikatku. Aku tahu keluargaku kini menderita. Tapi aku tidak menyesal. Mereka pantas merasakan balasan atas perlakuan mereka. Kontrakan sempit menjadi saksi bagaimana keluarga yang dulu hidup nyaman kini terpuruk. Gosip, rasa malu, dan kesulitan hidup menekan mereka setiap hari. Sementara aku, jauh di kota lain, mulai melangkah dengan tenang. Hidupku baru saja dimulai, tanpa ada beban masa lalu yang mengikat. Namun rasa penyesalan keluarga tidak berhenti. Mereka mulai sadar, kehilangan diriku adalah kehilangan terbesar dalam hidup mereka. Dan itu baru permulaan dari balasan yang harus mereka tanggung. Hari-hari di kontrakan murahan itu semakin terasa menyiksa. Setelah sebulan tinggal di sana, mereka mulai sadar bahwa penderitaan bukan hanya soal rumah sempit, tapi juga soal biaya hidup yang tak sebanding dengan pemasukan. Ayah yang sudah tua tak lagi kuat bekerja keras. Gajinya yang pas-pasan hanya cukup untuk bayar kontrakan dan listrik.
Sementara harga kebutuhan pokok makin tinggi. Uang ini bahkan nggak cukup buat seminggu, keluh ibu ketika menghitung belanjaan pasar. Nina menunduk, ia tahu beban ibu semakin berat. Bima, yang biasanya jadi kebanggaan keluarga, kini malah sering pulang dengan wajah muram. Karena kebutuhan tak tercukupi, ibu terpaksa meminjam uang dari tetangga sebelah, Bu Reni. Awalnya hanya 100.000, tapi kemudian jumlahnya terus bertambah. Bu, nanti saya ganti, ya. Suami saya lagi nunggu gaji, kata ibu dengan suara pelan. Bu Reni tersenyum tipis, tapi tatapannya tajam. Iya, Bu. Tapi jangan sering-sering, ya. Di sini semua orang juga susah. Gosip pun mulai menyebar. Orang-orang tahu keluarga itu sering berutang. Dari keluarga yang dulu punya rumah besar, kini mereka menjadi bahan kasihan sekaligus cibiran. Katanya dulu tinggal di rumah mewah, kok sekarang malah ngutang ke sana-sini, bisik tetangga di warung. Nina mendengar kabar itu dan menangis di kamar. Ia merasa harga dirinya hancur. Kesulitan hidup membuat ayah jatuh sakit. Tekanan darahnya tinggi, ia sering pusing dan sesak napas. Suatu malam, ia hampir pingsan di ruang tamu kontrakan. Pak, astagfirullah. Bima, tolong ayahmu, teriak ibu panik. Bima dan Nina segera membopong ayah ke puskesmas terdekat. Dokter mengatakan ayah mengalami hipertensi berat akibat stres. Beliau harus banyak istirahat, jangan terlalu banyak pikiran, kata dokter. Tapi bagaimana bisa beristirahat jika setiap hari dihantui kebutuhan yang tak terpenuhi? Ayah hanya terbaring di kasur tipis, menatap langit-langit kontrakan yang lembab. Air matanya mengalir diam-diam. Dulu aku punya segalanya, sekarang bahkan untuk berobat pun susah, bisiknya lirih. Kesulitan demi kesulitan membuat hubungan keluarga itu semakin renggang. Mereka mulai saling menyalahkan. Suatu malam, Bima membentak keras. Kalau dulu Kak Rani nggak jual rumah itu, kita nggak bakal begini. Semua ini salahnya? Ibu langsung menoleh tajam. Cukup, Bima. Jangan salahkan Rani lagi. Kau sendiri yang paling sering memperlakukan dia seperti pembantu. Bima terdiam, tapi hatinya panas. Tapi ibu juga sama. Ibu selalu pilih kasih. Kenapa baru sekarang ibu sadar? Suasana kontrakan semakin panas. Nina menangis di pojok, menutup telinga. Ia tak tahan mendengar pertengkaran itu setiap malam. Aku benci semua ini. Aku benci, teriaknya sambil berlari ke kamar kecil. Ibu terduduk lemas. Untuk pertama kalinya, ia menyadari keluarganya benar-benar hancur. Sementara mereka menderita, aku menjalani kehidupan baru dengan langkah mantap. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan di kota baruku. Meski posisinya masih kecil, aku merasa dihargai. Atasan dan rekan kerja memperlakukanku dengan baik. Aku bebas mengekspresikan pendapatku tanpa ada yang merendahkan. Rasanya berbeda jauh dengan rumah dulu, di mana setiap kata-kataku tak pernah dianggap. Aku mulai menabung, bahkan bisa membeli barang-barang kecil untuk diriku sendiri. Tidak mewah, tapi hasil jerih payahku sendiri. Setiap kali aku mengingat keluargaku, aku tidak merasa bersalah. Justru aku merasa lega, akhirnya aku bisa hidup tanpa tekanan. Di komplek tempat rumah lamaku dulu, gosip tentang keluargaku makin menjadi-jadi. Tetangga lama sering membicarakan bagaimana mereka kehilangan rumah karena dijual anaknya sendiri. Katanya anak sulungnya yang jual rumah. Berarti dia sudah muak sama keluarganya, ya? Wajar saja, saya lihat dulu dia sering dibentak-bentak di depan umum. Cerita itu semakin melebar, dan sampai juga ke telinga Bima melalui seorang teman. Ia marah besar, merasa dipermalukan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu gosip itu tak sepenuhnya salah. Ia sadar, apa yang ia lakukan padaku dulu memang tidak bisa dimaafkan begitu saja. Malam-malam di kontrakan sering dipenuhi keheningan yang menyiksa. Ibu sering duduk sendirian di teras kecil, menatap langit gelap. Rani, apa kau baik-baik saja di luar sana? Gumamnya sambil menahan tangis. Ia mencoba menghubungiku berkali-kali dengan nomor berbeda, tapi semuanya sudah kublokir. Ayah pun sering menyebut namaku dalam doa. Ya Allah, jagalah anakku Rani. Meskipun ia marah, jangan biarkan ia sendirian. Doa itu membuat ibu semakin merasa bersalah. Di kantor,
Bima semakin tertekan. Rekan-rekannya sering menyindir secara halus. Bim, katanya rumahmu dijual, ya? Gimana rasanya tinggal di kontrakan? Bima hanya bisa tersenyum pahit. Namun dalam hati, ia merasa harga dirinya benar-benar jatuh. Ia tak lagi punya wibawa. Suatu malam, ia mabuk-mabukan dengan temannya, mencoba melupakan semua masalah. Tapi ketika pulang, ia malah muntah di depan kontrakan, membuat ibu semakin kecewa. Bima, apa kau nggak malu? Bukannya bantu keluarga, malah bikin masalah. Bima hanya menunduk, tak sanggup menjawab. Sementara itu, Nina yang dulunya paling sering membentakku, kini merasa sangat menyesal. Ia sering menangis diam-diam sambil melihat foto lamanya bersamaku. Kak Rani, maafkan aku terlalu egois. Ia bahkan menulis surat permintaan maaf, tapi tak pernah berani mengirimkannya karena semua nomorku sudah terblokir. Aku hanya ingin Kak Rani pulang, aku kangen. Tapi penyesalan itu tak ada artinya. Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Di kota lain, aku semakin kuat. Aku mengikuti kursus tambahan untuk meningkatkan keterampilan kerja. Perlahan, aku mulai mendapatkan pengakuan di kantor. Aku bahkan punya teman-teman baru yang selalu mendukungku. Mereka sering mengajakku keluar makan atau jalan-jalan. Rasanya hangat, sesuatu yang tak pernah aku rasakan di rumah dulu. Aku sadar, hidupku kini lebih indah tanpa keluarga yang dulu selalu merendahkanku. Penderitaan keluargaku belum berhenti. Kontrakan yang mereka tinggali akan segera habis masa sewanya, tapi uang untuk memperpanjang tak ada. Ayah masih sakit, Bima makin terpuruk, Nina terjebak dalam rasa bersalah, dan ibu kehilangan semangat hidup. Mereka mulai sadar sepenuhnya, kehilangan diriku adalah pukulan terbesar. Bukan hanya kehilangan rumah, tapi kehilangan satu-satunya orang yang selalu mereka injak tapi ternyata menjadi penopang terbesar keluarga. Kehidupan keluarga itu kini seperti bayangan suram masa lalu. Dari keluarga besar yang bersenang-senang di Bali, mereka jatuh ke titik terendah. Sakit, miskin, terpecah belah, dan penuh penyesalan. Sementara aku, yang dulu mereka anggap tidak berarti, kini justru bangkit, berdiri tegak, dan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Balasan itu nyata, dan mereka harus menanggungnya sampai benar-benar paham arti keadilan. Waktu berjalan cepat. Masa sewa kontrakan murahan yang mereka tinggali hampir habis. Ibu menghitung uang dengan wajah pucat. Sisa uang kita cuma segini. Tidak cukup untuk bayar kontrakan bulan depan. Ayah terdiam di kasurnya. Badannya semakin kurus karena sakit tak kunjung sembuh. Sesekali ia batuk keras, napasnya tersengal. Nina menatap ibu dengan mata basah. Terus, kita bakal tinggal di mana, Bu? Apa kita harus pindah lagi? Ibu hanya bisa menggeleng lemah. Aku nggak tahu, Nak. Keluarga itu benar-benar terpojok. Dari rumah besar yang dulu penuh kemewahan, kini mereka bahkan tak sanggup membayar kontrakan mungil di gang sempit. Utang ibu pada tetangga semakin menumpuk. Bu Reni mulai kehilangan kesabaran. Bu, saya ngerti keadaan panjenengan, tapi saya juga butuh uang buat keluarga. Tolong segera bayar, ya. Ibu menunduk malu. Saya usahakan, Bu. Tapi dari mana uang itu datang? Bima tak lagi bekerja serius. Ia sering absen dari kantor, performanya menurun drastis. Atasan sudah memberi peringatan keras. Kalau begini terus, kamu bisa dipecat, Bima, kata supervisornya dingin. Bima hanya mengangguk lesu. Ia sudah kehilangan motivasi, harga dirinya hancur. Suatu malam, pertengkaran besar meledak di kontrakan. Bima membanting pintu dengan keras. Sudah cukup. Aku nggak tahan lagi hidup kayak gini. Semua ini salah Kak Rani. Kalau dia nggak jual rumah, kita nggak akan jadi begini. Ibu menoleh dengan mata merah. Kamu masih berani menyalahkan Rani? Justru semua ini akibat perbuatan kita sendiri. Dia pergi karena kita terlalu kejam. Tapi, Bu, diam, Bima. Kau yang paling sering membentak dan merendahkannya. Kau lupa, Rani itu dulu yang paling sering mengalah demi keluarga ini. Bima terdiam. Kata-kata ibu menusuk hatinya. Ia tahu itu benar, tapi egonya menolak mengakuinya. Nina ikut menangis.
Sudah cukup. Jangan ribut terus. Aku kangen Kak Rani. Aku ingin dia pulang. Pertengkaran itu hanya meninggalkan luka baru. Mereka semua terjebak dalam lingkaran penyesalan. Kesehatan ayah semakin memburuk. Suatu pagi, ia jatuh pingsan di kamar mandi. Ibu dan Nina panik, segera memanggil tetangga untuk membantu. Ayah dibawa ke puskesmas lagi. Dokter memberi kabar buruk. Beliau butuh perawatan intensif di rumah sakit. Kalau tidak, bisa berbahaya. Ibu menangis, memegang tangan ayah. Tapi, Dok, kami tidak punya biaya. Dokter hanya bisa menghela napas. Kami hanya bisa membantu sebatas ini. Mohon segera cari jalan keluar. Mereka pulang dengan hati remuk. Ayah hanya bisa berbaring lemah di kontrakan. Nafasnya berat, tubuhnya dingin. Rani, di mana kamu, Nak? Bisik ayah sambil terisak. Ibu menangis semakin keras mendengar nama itu. Sementara itu, kehidupanku di kota lain semakin stabil. Aku sudah naik jabatan menjadi staf tetap. Gajiku cukup untuk hidup nyaman. Aku juga mulai menabung untuk membeli rumah kecil sendiri. Tidak mewah, tapi hasil dari keringatku sendiri. Aku bangga. Teman-temanku sering mengajakku liburan. Kali ini, aku ikut. Rasanya berbeda. Dulu aku ditinggalkan sendirian ketika keluargaku berlibur, kini aku menikmati liburan bersama orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaanku. Aku tertawa lepas, sesuatu yang dulu terasa mustahil di rumah penuh tekanan itu. Di lingkungan lama, gosip tentang keluargaku semakin liar. Banyak orang membicarakan bagaimana mereka jatuh miskin setelah pulang liburan. Kasihan, ya. Baru pulang senang-senang dari Bali, ternyata rumah sudah dijual. Katanya anak sulungnya kabur, semua kontak diblokir. Pantas saja, mungkin dia sudah nggak tahan. Cerita itu menjadi bahan pembicaraan hangat. Nama keluarga itu yang dulu dihormati kini jadi bahan cemooh. Ibu merasa sangat malu. Ia jarang keluar rumah. Nina pun takut bergaul karena sering jadi bahan ejekan. Lihat tuh, si Nina. Kakaknya kabur, rumahnya dijual, sekarang mereka numpang di kontrakan. Nina hanya bisa menunduk, air matanya menetes. Dalam kesepiannya, Nina menulis sebuah surat untukku. Ia tahu semua kontakku terblokir, tapi ia tetap menuliskannya dengan harapan suatu hari aku membacanya. Kak Rani, maafkan aku. Aku dulu sering kasar sama kakak. Aku sering iri, padahal kakak nggak pernah melawan. Aku rindu kakak, tolong jangan tinggalkan aku selamanya. Ia menangis setelah menulis surat itu. Surat itu disimpannya di laci kecil, berharap suatu saat bisa sampai padaku. Masa sewa kontrakan akhirnya habis. Pemilik kontrakan menolak memberi waktu tambahan karena mereka sudah menunggak 2 bulan. Maaf, Bu. Kalau nggak bayar, tolong segera keluar. Saya juga butuh pemasukan. Ibu menangis memohon, tapi sia-sia. Mereka terpaksa mengemas barang seadanya. Kini, mereka benar-benar tak punya tempat tinggal. Mereka tidur sementara di musola dekat kontrakan, beralaskan tikar tipis. Ayah semakin parah. Ia terbaring lemah, bahkan untuk duduk saja sulit. Ibu merawatnya dengan tangan gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Bima marah pada dirinya sendiri, Nina menangis setiap malam. Mereka benar-benar jatuh ke titik terendah. Di kota baruku, aku duduk di balkon rumah kontrakan yang sedang kupakai sementara. Aku menatap langit malam, mengingat semuanya. Dulu aku menangis sendirian. Sekarang mungkin mereka yang menangis. Aku tidak merasa puas menyiksa mereka, tapi aku merasa lega akhirnya keadilan datang dengan sendirinya. Aku tidak menyesal menjual rumah. Itu adalah simbol kebebasanku. Kini aku bebas menjalani hidup tanpa belenggu mereka. Di musola kecil tempat mereka tidur, ibu menatap ayah yang terbaring lemah. Ia menggenggam tangan Nina dan Bima. Semua ini balasan untuk kita, karena dulu terlalu buta. Kita buta melihat Rani, anak yang paling tulus. Air matanya mengalir deras. Nina menangis di pelukannya. Bima menunduk, akhirnya menyerah pada kenyataan. Aku salah besar. Kak Rani, maafkan aku. Tapi semua sudah terlambat. Aku sudah jauh. Keluarga yang dulu merendahkanku akhirnya merasakan penderitaan luar biasa.
Mereka kehilangan rumah, harta, kehormatan, bahkan kesehatan. Sementara aku, yang dulu dianggap tidak berguna, kini berdiri tegak dengan hidup baru yang penuh harapan. Mereka menyesal, tapi penyesalan itu tak akan pernah bisa mengembalikan apa yang hilang. Aku telah pergi, dan mereka harus belajar menerima balasan dari perlakuan mereka sendiri. Aku kini tinggal di sebuah rumah kecil yang kubeli dari hasil kerja keras. Tidak megah, tapi nyaman. Cat dindingnya berwarna krem lembut, jendela mungilnya menghadap kebun kecil yang kutanami bunga. Setiap pagi aku bangun dengan hati ringan, tanpa perlu lagi mendengar bentakan, sindiran, atau perintah yang membebaniku. Inilah rumahku, rumah yang benar-benar rumah. Aku bekerja di perusahaan yang semakin mempercayaiku. Kolega-kolegaku menghargai kinerjaku, bahkan beberapa mulai menganggapku keluarga. Dari yang dulu selalu disepelekan, kini aku dipandang karena usahaku sendiri. Namun, sesekali, kenangan masa lalu itu masih muncul. Bagaimana ibu memarahiku karena hal sepele, bagaimana ayah membelaku tapi tak berdaya, bagaimana Bima menginjak harga diriku, dan bagaimana Nina ikut-ikutan menyakitiku. Aku mengingat malam-malam ketika aku menangis sendirian di kamar, mendengar mereka tertawa bersama, atau saat mereka pergi liburan meninggalkanku di rumah seperti aku bukan bagian dari keluarga. Semua itu masih seperti luka lama yang membekas. Tapi kini, setiap kali bayangan itu datang, aku tersenyum tipis. Aku sudah tidak di sana lagi. Aku sudah bebas. Aku tidak pernah lagi menghubungi mereka. Semua nomor mereka tetap terblokir. Aku tidak ingin mengulang luka lama. Lewat gosip yang sampai padaku, aku tahu keadaan mereka tidak banyak berubah. Mereka masih terjebak dalam kesulitan. Ayah kabarnya semakin sakit, ibu berusaha bertahan dengan pekerjaan serabutan, Bima kehilangan pekerjaannya, dan Nina sering murung. Mereka menyesal, kata orang. Mereka sering menyebut namaku, berharap aku pulang. Tapi aku sudah memilih jalan lain. Aku tidak tega, tapi aku juga tidak bisa kembali. Karena jika aku kembali, siklus yang sama mungkin akan terulang, aku lagi yang diinjak, aku lagi yang jadi korban. Aku tidak membenci mereka lagi. Tapi aku juga tidak mencintai mereka seperti dulu. Yang tersisa hanya rasa hampa. Suatu hari, seorang tetangga lama yang kebetulan aku temui di pasar berkata, "Nina sering menulis surat untukmu. Katanya ingin sekali minta maaf." Aku hanya terdiam. Hatiku bergetar mendengar itu. Bayangan adikku, yang dulu sering memelototiku dengan kesal, kini menulis surat dengan air mata. Aku sempat bimbang. Haruskah aku mencoba membuka komunikasi? Tapi pada akhirnya, aku menahan diri. Aku sadar, ini bukan tentang dendam semata. Ini tentang melindungi diriku sendiri. Aku tidak ingin kembali terjebak dalam lingkaran sakit hati. Surat itu mungkin ada, tapi biarlah tetap jadi surat. Kini aku mulai menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Sore hari, aku menyeduh teh hangat sambil membaca buku favoritku. Saat akhir pekan, aku berjalan-jalan ke taman kota, melihat anak-anak kecil tertawa, dan aku ikut tersenyum. Kadang aku bepergian keluar kota bersama teman-teman. Aku merasakan kebebasan yang dulu hanya bisa aku bayangkan. Ternyata, dunia ini luas sekali. Selama ini aku hanya terjebak di rumah itu, tak pernah melihat lebih jauh. Aku merasa hidupku baru saja dimulai. Dari semua luka yang kuterima, aku belajar banyak hal. Aku belajar bahwa diam bukan berarti harus selalu rela diinjak. Aku belajar bahwa orang yang paling kita sayangi bisa jadi orang yang paling menyakiti kita. Aku belajar bahwa adil tidak selalu datang dari orang lain, kadang kita sendiri yang harus menciptakan keadilan itu. Dan yang paling penting, aku belajar untuk menghargai diriku sendiri. Selama ini aku menunggu mereka untuk melihatku, untuk mengakuiku. Tapi ternyata aku tidak perlu itu. Aku hanya perlu melihat dan mengakui diriku sendiri. Apakah aku puas dengan apa yang terjadi pada mereka? Tidak sepenuhnya. Aku bukan orang yang bahagia melihat penderitaan orang lain. Tapi aku lega, karena untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasakan apa yang dulu kurasakan, terabaikan, tersisih, tak berdaya. Mereka dulu meninggalkanku ketika mereka bersenang-senang. Kini, ketika mereka pulang, aku yang meninggalkan mereka.
Itulah keadilan. Bukan aku yang menjatuhkan mereka, tapi pilihan mereka sendiri yang menyeret mereka ke jurang itu. Malam itu, aku duduk menulis di buku harianku. Aku tidak lagi menjadi bayangan dalam keluargaku. Aku kini menjadi diriku sendiri. Mereka sudah menerima balasan yang pantas. Dan aku, akhirnya, menemukan kebebasan yang selama ini kucari. Aku menutup buku itu, mematikan lampu, lalu berbaring di tempat tidurku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa terbuang. Hanya ada aku, malam yang tenang, dan hidup baru yang terbentang luas di depanku. Kisahku bersama mereka sudah berakhir. Bukan dengan rekonsiliasi manis, bukan pula dengan balas dendam berdarah. Kisah ini berakhir dengan keadilan sederhana. Mereka jatuh oleh perbuatan mereka sendiri, sementara aku tumbuh lebih kuat karena luka yang mereka tinggalkan. Aku melangkah ke masa depan dengan hati lega. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas.